Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudirman Husin MPD selaku pembahas saya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Akor Sitepu MPD selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Johan Siswoyo MPD selaku pembimbing dua saya. Sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai, Kekuatan Otot Lengan, dan Kelentukan Otot Punggung terhadap hasil layup pada tim basket putra SMA Negeri 7 Bandar Lampung oleh Rio Fernando, NPM 175305103, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Lampung 2021. Sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima bab. Oke, langsung saja akan saya mulai dari bab 1. Bab 1, latar belakang. 1. Olahraga sangat dibutuhkan karena manfaat olahraga tersebut banyak sekali, terutama untuk meningkatkan kebugaran jasmani. 2. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan kebugaran dan sikap sportif. 3. Dalam dunia olahraga dikenal berbagai macam olahraga, salah satunya adalah cabang bola basket. 4. Permainan bola basket sangat terfokus pada penguasaan teknik shooting. Salah satu teknik shooting adalah layup. 5. Layup adalah tembakan efektif karena dilakukan pada jarak yang dekat-dekatnya dengan basket. 6. Otot tungkai berfungsi sebagai penentu gerakan baik berjalan, berlari, melompat, maupun meloncat, dan memiliki kekuatan otot lengan yang besar. Maka akan menjadi daya dorong agar bola mudah mencapai ring basket serta memiliki kelentukan otot punggung yang lebih baik, dapat memberikan dorongan atau kontrol terakhir melakukan layup. 7. Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti melihat banyak siswa yang melakukan lompatan tidak tinggi. Di samping itu, pada saat melakukan lompat shooting, lemparan masih lemah sehingga bola tidak sampai kering, lalu bola saat dipegang terlepas dari penguasaan dan kurangnya bentukan punggung dan pinggang untuk membawa posisi tubuh pada saat melompat ke atas dengan membawa bola menuju kering. B. Identifikasi masalah. 1. Sebagian siswa saat melakukan layup lompatan tidak tinggi. 2. Ada siswa saat melakukan layup bola tidak dilemparkan secara asal sehingga bola hanya menyentuh papan mantul ring. 3. Sebagian siswa pada saat melakukan lemparan layup tidak sampai kering. 4. Sebagian siswa belum memaksimalkan bentukannya pada saat melayang posisi layup. C. Batasan masalah. Adapun pembatasan masalah yaitu hanya membahas permasalahan tentang kontribusi daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan kelentukan otot punggung terhadap hasil layup pada tim basket putra SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun 2020-2021. D. Rumusan masalah. 1. Seberapa besar kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap hasil layup pada tim basket putra SMA Negeri 7 Bandar Lampung? 2. Seberapa besar kontribusi kekuatan otot lengan terhadap hasil layup pada tim basket putra SMA Negeri 7 Bandar Lampung? 3. Seberapa besar kontribusi menentukan otot punggung terhadap hasil layup pada tim basket putra SMA Negeri 7 Bandar Lampung? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui seberapa besar daya ledak otot tungkai berkontribusi terhadap hasil layup pada tim basket putra SMA Negeri 7 Bandar Lampung. 2. Untuk mengetahui seberapa besar kekuatan otot lengan berkontribusi terhadap hasil layup pada tim basket putra SMA Negeri 7 Bandar Lampung. 3. Untuk mengetahui seberapa besar menentukan otot punggung berkontribusi terhadap hasil layup pada tim basket putra SMA Negeri 7 Bandar Lampung. F. Manfaat penelitian. Bagi penulis dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya mengembangkan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan mendapat hasil yang lebih baik lagi. Bagi siswa, penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui faktor apa saja yang mendapat menunjang dalam meningkatkan prestasi layup. Bagi pelatih, dapat digunakan salah satu pedoman ilmu pengetahuan agar pencapaian pemain pada olahraga bola basket menjadi lebih baik. Untuk program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya penelitian yang lebih luas dan mampu memberikan atau menyajikan penelitian yang lebih baik guna menunjang keberhasilan cabang olahraga bola basket. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Permainan bola basket. Permainan bola basket merupakan cabang olahraga beregu dan di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola dalam keranjang lawan. Setiap pemain dapat memainkan bola dengan satu tangan atau dua tangan. Dalam memainkan bola dapat dilakukan dengan dilempar, digunjingkan, dan digiring. Menurut Deddy Sumaryana, permainan bola basket merupakan jenis olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan dengan dua tangan, dan mempunyai tujuan memasukkan bola sebanyak mungkin ke keranjang lawan. Serta menahan lawan agar jangan memasukkan bola ke keranjang sendiri dengan cara lempar tangkap, menggiring, dan menembak. B. Teknik permainan bola basket. Menurut Sarumpait,
mengatakan bahwa terdapat beberapa teknik dasar bola basket, yaitu melempar dan menangkap, menggiring, menembak, dan pivot olah kaki. C. Layup. Tembakan layup adalah jenis tembakan efektif, sebab dilakukan dari jarak yang sedekat-dekatnya dengan basket. Hal ini menguntungkan yaitu menembak dari jarak yang jauh dapat diperdekat dengan basket, dengan melakukan lompat langkah lompat. Deddy Sumiarsono mengatakan bahwa tembakan layup adalah tembakan yang dilakukan dengan didahului berlari, menggiring, atau memotong, kemudian berlari dan menuju ke arah basket. Tembakan layup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan operan kawan dan menggiring bola sendiri. D. Daya ledak. Menurut Bompa, daya ledak adalah kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan maksimal dalam waktu yang amat singkat. Daya ledak menurut Harsono sebutkan daya ledak adalah kemampuan otot untuk melepaskan kekuatan maksimal dalam waktu yang singkat. Berdasarkan beberapa para ahli dan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa power atau daya ledak otot merupakan gabungan antara kekuatan dan kecepatan dalam waktu yang singkat untuk memberikan momentum yang paling baik pada tubuh atau objek dalam suatu gerakan eksplosif yang utuh mencapai tujuan yang dikehendaki. Power tungkai. Penulis menyimpulkan bahwa power adalah kekuatan dari dua unsur komponen fisik, yaitu kekuatan dan kecepatan. Peran power otot tungkai sangat diperlukan untuk pelaksanaan awalan dan tolakan sudah tertentu dalam teknik layup bola basket. Semakin boy power tungkai, semakin tinggi lompatan yang dihasilkan oleh seorang pemain bola basket, dan semakin tinggi lompatan akan mempengaruhi layup yang dihasilkan oleh pemain bola basket. Kekuatan otot lengan. Dalam penelitian ini dimaksud power otot lengan adalah kemampuan otot lengan yang kuat dan cepat dalam melakukan layup, sebagaimana yang dilakukan oleh M. Yunus, bahwa dalam bola basket pemain itu memiliki power kaki dan power lengan yang cukup sehingga mampu meloncat yang tinggi untuk melakukan layup. Power otot lengan di dalam layup dibutuhkan untuk mengontrol jauh lebih dekatnya hasil layup, sehingga bola dapat diarahkan pada bidang yang diinginkan. Semakin kuat otot lengan, maka pemain semakin mudah dalam mengontrol hasil lemparan layup. Kelentukan otot punggung. Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri dalam segala aktivitas dengan pengeluaran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat mudah ditandai dengan tingkat kelentukan kesediaan pada seluruh tubuh. Di dalam permainan bola basket, kelentukan juga mempunyai peranan penting. Dengan kelentukan yang lebih baik, seorang pemain basket akan mudah dapat bergerak lebih lincah dalam menembak, khususnya layup. Kelentukan membantu keberhasilan layup. Pada pasal follow through dalam layup memberikan dorongan untuk kontrol dari tembakan. Menurut misal hal, jumlah dorongan yang harus diberikan pada bola tergantung dari jarak melangkah. Berdasarkan ulasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa orang yang fleksibel adalah orang yang mempunyai ruang gerak yang luas pada sendi-sendinya dan mempunyai otot-otot yang elastis. Kerangka berpikir. Bila ditinjau dari aspek pemain yang memiliki daya ledak otot tungkai, otot lengan, dan kelentukan, X1, X2, X3, yang baik akan menguntungkan untuk dapat mengarahkan serangan ke sasaran untuk dapat mencetak poin. Jadi secara tidak langsung daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan dan kelentukan berpengaruh terhadap kemampuan serangan melalui layup shot pada cabang olahraga basket. Berdasarkan penelitian ini mengungkapkan kontribusi daya ledak otot tungkai, kekuatan otot lengan, dan kelentukan dengan gerakan layup shot dalam olahraga bola basket pada tim basket putra di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Hipotesis. Dari kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 1. Ada kontribusi yang signifikan power tungkai terhadap kemampuan layup dan permainan bola basket pada tim basket SMA 7 Bandar Lampung. H2. Ada kontribusi yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan layup dalam permainan bola basket tim basket putra SMA 7 Bandar Lampung. Ketiga, ada kontribusi yang signifikan kelentukan terhadap hasil layup dalam permainan bola basket pada tim basket putra di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Menurut Scardi, metode penelitian adalah cara yang dilakukan sistematis mengikuti aturan-aturan direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dengan satu kali pengambilan data. One-shot model adalah pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada suatu saat. B. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler basket berjumlah 30 orang. Sampel sebanyak 30 orang dengan alasan karena populasi di bawah 100 sesuai dengan pendapat Ripunto, yaitu apabila ada populasi kurang dari 100, maka sampel diambil dari keseluruhan populasi yang ada sehingga disebut penelitian populasi. Lokasi dan subjek penelitian dalam melakukan penelitian ini yang jadi subjek adalah siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler basket di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Lokasi penelitian di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. D. Variabel penelitian. Variabel bebas adalah variabel yang menggunakan variabel lain, independen variabel X, sedangkan variabel vertikal adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, independen variabel Y. Dalam penelitian ini yaitu variabel bebas adalah faktor tungkai, variabel bebas X2 kekuatan terangan, variabel bebas F3 adalah kelentukan atom umum, dan variabel vertikal adalah real.
Desain penelitian, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. F. Instrumen penelitian. Menurut Arikunto, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar tulisan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian adalah power tungkai pengumpulan menggunakan vertical jam digital, kekuatan tegangan pengumpulan menggunakan push and pull di nanometer, bentukan otot punggung pengukuran menggunakan drum extension dinamometer, gerakan layar menggunakan test Kerr-Geiger dan pengukuran menggunakan stopwatch. Teknik pengambilan data untuk instrumen power tungkai. Pertama, testi berdiri kedua kaki rapat, dua telapak kaki menempel di lantai dengan menggunakan alat vertikal jam diikatkan di pinggang. 3, lihat di monitor bahwa angka tertera 0. 4, posisi awal ketika meloncat adalah telapak kaki tetap menempel di lantai, lutut ditekuk, tangan lurus agak di belakang badan. 5, testi meloncat ke atas tinggi mungkin dan dilakukan 2 kali mengulang dan diambil datanya adalah hasil tertinggi dari 2 kali percobaan. Di sebelah kanan adalah norma penilaian tes power tungkai dan di bawahnya adalah alat untuk tes power tungkai. Instrumen kekuatan otot lengan. Pertama, siswa berdiri tegak dengan kaki dilegakkan dan pandangan lurus ke depan. Tangan memegang push and pull dinamometer dengan kedua tangan lurus di depan dada. 3, posisi lengan dan tangan lurus sejajar dengan bahu. 4, tarik alat tersebut sekuat tenaga. 5, pada saat menarik atau mendorong, alat tidak boleh menempel pada dada, tangan, dan siku tetap sejajar dengan bahu. Untuk norma, tes kekuatan lengan ada di sebelah kanan, dan di bawahnya adalah alat dari tes kekuatan otot lengan. Instrumen ketukan otot punggung. Pertama, sebelum dilakukan tes kelentukan, posisi testi harus telungkup dengan kedua kaki disonjorkan. Salah satu rekan membantu untuk memegangi paha testi agar bagian paha tidak ikut naik ke atas pada saat testi meningkatkan tubuhnya. 3, dan tangan testi berada di bagian belakang tubuhnya, lalu tangan dilepas dengan tangan kiri memegang pergelangan tangan sebelah kanan. Kemudian testi mengangkat atau melentingkan tubuh testinya setinggi mungkin dengan mengangkat bagian dada diikuti dengan mengangkat dagu. 5, lalu tester mengangkat lengan alat ukur tersebut mengikuti dagu testi pada saat testi melentingkan tubuhnya. 6, tester mengangkat lengan alat tersebut sampai dengan menyentuh dagu testi sambil melihat angka pada garis akhir dari lengan alat tersebut. 7, testi menahan posisi tersebut sampai tester selesai mengukur. Untuk norma penilaian tes kelentukan otot punggung ada di sebelah kanan dan di bawahnya adalah alat tes untuk kelentukan otot punggung. Instrumen layup. 1, siswa berdiri pada garis start yang telah ditentukan oleh peneliti, yang itu pada ujung garis setengah lingkaran di tengah lapangan yang merupakan hal untuk layup dengan bola di tangan berada di T2 dan T1. Setelah diberikan apa-apa, siswa yang berada di T2 melakukan layup dengan menggunakan langkah dengan tangan kanan. 3, kemudian bola yang memantul dari ring ditangkap atau rebound, dan kemudian memantulkan bola dribble menuju ke T1. Kemudian membalikan badan dalam melakukan layup kembali, tetapi kali ini dengan menggunakan langkah dan tangan kiri. Lakukan kembalikan bila melaksanakan pengukuran dari layup T1. Dilakukan dalam waktu 1 menit dengan layup awal T1 dan T2 secara bergantian saat melakukan rebound dan dribble bola atau mengirim bola kembali untuk melakukan awalan layup. 6, usahakan tidak membawa bola dengan lari walaupun tidak masuk penilaian. Cara penilaian, setiap bola yang masuk dalam ring dinilai 1. Jika terdapat kesalahan arah pelaksanaan, kesalahan tangan yang memasukkan bola dibawa jalan dan mengirim trouble diberi nilai 0. Jika waktu habis bola sudah lepas dari tangan testi dan masuk akan tetap diberi nilai. Nilai testi adalah jumlah nilai yang berhasil diperoleh dalam 1 menit. Itulah perolehan data dan diubah menjadi T-score. Sketsa lapangan Kerr-Geiger test, dan sebelah kanannya adalah norma penilaian untuk layup. Teknik analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu korelasi pada pengumuman data yang analisis data adalah data variabel bebas X1 power tungkai, X2 kekuatan otot tangan, X3 kekuatan otot punggung, dan variabel ketika dia dari gerakan layup. Karena sampel penelitian yang diteliti hanya berjumlah 30 siswa, maka perhitungan statistik dihitung secara manual. Rumus korelasi pada pengumuman sebagai berikut. Keterangan koefisien korelasi RXY koefisien korelasi, N jumlah sampel, X skor variabel, XY skor variabel Y, sigma X jumlah skor variabel X, sigma Y jumlah skor variabel Y, sigma X2 jumlah skor variabel X kuadrat, sigma Y kuadrat jumlah skor variabel Y kuadrat. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4. Deskripsi data penelitian. Data hasil penelitian dari data tungkai, kekuatan otot lengan, dan kekuatan otot punggung, dan hasil layup. Untuk hasil ledak otot tungkai rata-rata di angka 51,27, standar deviasi di angka 4,14, minimum di angka 4,40, maksimum di angka 5,6. Kekuatan otot lengan di rata-rata di angka 28,20, standar deviasi di angka 7,14, minimum di angka 13, maksimum di angka 39. Bentukan otot punggung
Rata-rata di angka 32,69, standar deviasi di angka 4,48, minimum di angka 2,24, maksimum di angka 42. Hasil layup rata-rata di angka 8,60, standar deviasi di angka 1,00, minimum di angka 7, maksimum di angka 10. Analisis data, uji normalitas. Uji normalitas untuk daerah data kota tungkai, L hitung 0,150, L tabel 0,160, kesimpulan normal. Variabel kekuatan total dengan 0,1, L hitung 0,121, L tabel 0,160, kesimpulan normal. Ketukan punggung, L hitung 0,119, L tabel 0,160, kesimpulan normal. Hasil layup, L hitung 0,158, L tabel 0,160, kesimpulan normal. Uji linearitas, variabel layup kekuatan total F hitung 0,672, F tabel 2,554, kesimpulan linier. Daerah kota tungkai, F hitung 1,069, F tabel 2,514, kesimpulan linier. Kelentukan atau punggung, F hitung 1,134, F tabel 2,447, kesimpulan linier. Uji hipotesis. Untuk korelasi daerah kota tungkai, untuk korelasi ke daerah kota tungkai di angka 0,65, kekuatan totalnya di angka 0,638, kelentukan otot punggung di angka 0,457. Kriteria korelasi daerah kota tungkai kuat, koefisien determinasinya di angka 0,391, T hitungnya 4,236, T tabelnya di angka 2,048, kesimpulan signifikan. Untuk kekuatan otot lengan, kriteria korelasi kuat, koefisien determinasi di angka 0,407, T hitung 4,379, T tabel 2,048, kesimpulan signifikan. Untukan punggung, kriteria korelasi cukup kuat, koefisien determinasi 0,2009, T hitung 2,717, T tabel 2,048, kesimpulan signifikan. Pembahasan penelitian yang dirancang untuk mencari kontribusi dari tungkai, kota tungkai dan betul alat punggung terhadap hasil layup pada tim basket putra SMA Tujuan Lampung menggunakan metodologi korelasional dari variabel di atas. Hasil analisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel dekat adalah pengujian perlu dikaji lebih lanjut dengan memberikan interpretasi keterkaitan antara hasil analisis yang dicapai dengan teori-teori yang mendasari hasil penelitian. Hasil yang diperoleh tersebut apabila dikaitkan dengan kerangka berpikir dan teori-teori yang mendasarinya, pada dasarnya hasil penelitian ini mendukung teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah kota tungkai memberikan kontribusi secara signifikan. Hasil pada tim basket putra SMA di Tujuan Lampung. Adanya hubungan daerah kota tungkai dengan hasil dikarenakan layup melakukan sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, dan tembak. Semakin besar daerah kota tungkai, maka akan semakin besar daya dorong bola ke atas, belum dengan dorong bola ke depan atau ke atas. Dengan memberikan daya dorong ke atas dan ke depan tersebut, maka laju bola ke dalam ring tersebut akan lebih mudah. Diarahkan pinggang untuk cepat tim basket akan lebih besar. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kota tengah memberikan kontribusi secara signifikan dalam hasil layup pada tim basket putra SMA Tujuan Lampung. Adanya kontribusi yang signifikan kota tengah dengan hasil layup pada tim basket putra SMA Tujuan Lampung disebabkan dalam pelaksanaan tembak layup dilakukan dari bawah dan mengantarkan bola ke ring basket sebagai sasaran tembakan. Untuk dapat menempelkan atau mengantarkan bola tersebut diperlukan tenaga yang lebih besar untuk mengarahkan bola ke dalam ring basket. Adapun tenaga yang paling besar dilakukan saat melakukan tembakan dalam permainan basket tersebut adalah pada sebab lengan merupakan organ tubuh yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tindakan tembak layup. Pada variabel penentuan punggung, hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan punggung memberikan kontribusi secara signifikan hasil layup tim basket cuman di Tujuan Lampung. Di dalam permainan basket penentuan juga punya peranan penting. Dengan penentuan yang lebih baik, seseorang pemain basket akan dapat lebih lincah dalam menembak khusus layup. Penentuan dapat membantu keputusan layup pada follow track dalam layup. Berikan dorongan untuk kontrol terakhir tembakan. Jumlah dorongan yang harus diberikan pada bola tergantung dari jarak langkah. Selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, ada kontribusi yang signifikan dalam terhadap kemampuan layup dalam permainan bola basket pada tim basket putra SMA Tujuan Lampung. Kedua, ada kontribusi yang signifikan juga dari kekuatan terhadap kemampuan layup dalam permainan bola basket pada tim basket putra SMA Tujuan Lampung. Tiga, ada kontribusi yang signifikan juga terhadap penentukan terhadap hasil layup dalam permainan bola basket pada tim basket putra SMA Tujuan Lampung. Saran 1, bagi para pemain tim basket putra di SMA Tujuan Lampung, hendaknya selain berkonsentrasi pada latihan teknik dasar bola basket juga berarti meningkatkan kondisi fisiknya.
khususnya pada peningkatan kekuatan otot lengan, biodata dan tentukan karena terbukti dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap kemampuannya dalam melakukan tembakan layup. 2. Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian, disarankan untuk mengkaji variabel-variabel kondisi fisik lain yang berhubungan dengan kemampuan dalam melakukan tembakan layup. Bola basket akan diperoleh informasi yang lengkap guna menyusun program latihan bagi pemain. 3. Penelitian ini hanya terbatas pada kemampuan layup shoot pada tim basket putra SMA 7 Lampung. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian pada pemain bola basket dengan jumlah sampel yang lebih besar atau banyak. Baik, sekian presentasi PPT skripsi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih kepada para dosen untuk kesediaannya dalam menonton presentasi PPT saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.